adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya baik dan sehat kan? Hari ini kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ya, hari raya di mana Kristus turun dalam rupa roti dan anggur. Hari ini juga katekese akan dibawakan oleh Pastor Kutai Barat. Nah, pasti seru kan? Makanya ikuti terus kegiatan sekolah minggu dari awal hingga akhir di kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk. Doa hari ini akan dipimpin oleh Kak Christine. Tapi sebelum berdoa, kita bernyanyi. Halo adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Tapi kita mau menyanyi ya. Sebelum berdoa, Kakak Christine hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku lipat tangan dan kututup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang kuterima setiap hari. Beriku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat, hidup dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terutama terima kasih atas penyertaan dan penjagaan-Mu sehingga kami boleh menikmati istirahat malam kami dengan baik. Tuhan yang baik, sekarang kami akan melaksanakan sekolah minggu. Kami mohon pencurahan berkat-Mu agar kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang manis, dan anak yang dengar-dengaran. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Markus bab 14 ayat yang ke-12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 24. Pada hari pertama dari hari raya Tidak, pada waktu orang-orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang ia masuki, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang kau sediakan bagiku untuk makan Paskah bersama para murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah rumah atas yang besar, yang sudah lengkap dengan ketersediaan. Disitulah kamu hendak mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setiba di kota, didapatilah mereka semua persis seperti yang dikatakan kepada Yesus kepada mereka. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka minumnya dengan cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagiku dan bagi orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan. Semuanya selamat hari Minggu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk adik-adik semuanya. Semoga tetap ceria meskipun di rumah, dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga kesehatan adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita memulai katekesi ini, mari kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Wow, wow, wow. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hai adik-adik sekolah minggu yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan. Nah, kalau hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, pasti kita bertanya, apa sih hari raya tubuh dan darah Kristus itu? Lalu mengapa roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Lalu kita pasti bertanya-tanya ya. Nah, adik-adik yang terkasih, saya mau menjelaskan kepada adik-adik bahwa perayaan hari ini adalah perayaan iman kita. Dan kalau kita melihat bagaimana perayaan Ekaristi itu ceritanya, nah bayangkan cerita awalnya. Bayangkan kalau ayah atau bapak dari adik-adik meninggalkan adik-adik untuk pergi berjauhan dan lama. Nah, pasti akan menasihati adik-adik dan juga ia akan memberikan kenang-kenangan kepada adik-adik. Dan mungkin juga adik-adik diberi tugas supaya di rumah jangan nakal dan sebagainya, harus belajar, taat pada ibu, taat pada adik, kakak, dan saudara-saudara. Dan hal yang sama itu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berkumpul dengan murid-muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Yesus menyadari bahwa sudah tiba saatnya ia beralih dari dunia dan kembali kepada Bapaknya. Maka Tuhan Yesus selalu mengasihi dan mencintai murid-muridnya. Ia mencintai mereka sampai pada kesudahannya. Nah, adik-adik yang terkasih, Ekaristi itu adalah peristiwa di mana pada malam sebelum menderita sengsara, Yesus mau memberi suatu pelajaran yang terakhir kepada murid-muridnya. Bukan dengan kata-kata saja, melainkan dengan perbuatan. Misalnya saat Kamis Putih, kalau adik-adik ingat bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Lalu setelah itu ia juga memberi nasihat-nasihat tentang cinta kasih, tentang persaudaraan, tentang pengorbanan dan persatuan. Nah, kita mendengar misalnya dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu adik-adik kata-kata Yesus.
Nah, sekarang adik-adik, kita berbicara tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau kita sebut Ekaristi. Yesus ingin memberi kenangan kepada murid-muridnya. Apa yang diberikannya bukan hadiah, bukan mainan, sebagainya, tetapi Yesus memberikan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, kita mendengar bagaimana Yesus mengambil roti, memberikannya, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikan pecahan roti itu kepada murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Dan mereka memakannya. Yesus mengambil piala yang sudah berisi anggur dan ia mengucapkan doa syukur, lalu mengedarkannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Adik-adik yang terkasih, piala yang diedarkan dan para murid meminumnya. Nah, itu dia adik-adik. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang terjadi dalam Ekaristi? Ketika pastor atau romo atau imam mengulangi kembali kata-kata tadi, maka saat itu atas nama Kristus, atas nama Tuhan Yesus, imam melalui kuasa imamatnya dalam rumusan tadi, inilah tubuhku, inilah darahku, maka Yesus hadir dalam wujud rupa roti dan anggur, dan itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan Yesus sendiri sudah berpesan, ingatlah ini sebagai kenangan akan daku. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan memberi kenang-kenangan itu, Yesus juga memberi tugas baru kepada murid-muridnya. Mereka diperintahkan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Nah, adik-adik yang terkasih, pastor-pastor yang biasanya disebut imam hanya mengambil bagian dalam imamat Kristus, dan korban yang dipersembahkan imam tiap hari tidak lain daripada korban Kristus disalib yang tidak terpisahkan dengan pemberian tubuh dan darahnya pada perjamuan malam terakhir. Dengan demikian adik-adik, karya keselamatan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Itulah pemberian cinta kasihnya supaya kita juga dapat diselamatkan olehnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin kalian bertanya, mengapa sih roti dan anggur disebut tubuh dan darah Kristus? Kita percaya bahwa Kristus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya, karena tadi saya katakan, perkataannya jelas mengatakan demikian. Di perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Inilah tubuhku," bukan "inilah simbol tubuhku" atau "ini melambangkan tubuhku." Demikian juga dikatakannya tentang darahnya. Punya juga dalam mujizat pergandaan roti, Tuhan Yesus telah berjanji untuk memberikan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Nah, adik-adik yang terkasih, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Selanjutnya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti Ekaristi setiap hari atau juga pada hari Minggu, bagaimana sikap yang baik yang seharusnya kita lakukan dalam mengikuti Ekaristi? Tentu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus selalu mempunyai sikap hati yang baik, hati yang tenang, dan tentu saja misalnya pakaiannya rapi, dan harus mengikuti Ekaristi dari awal, ya tidak boleh terlambat ya adik-adik. Lalu kedua, kita juga harus aktif ikut mengambil bagian di dalam perayaan itu. Jangan sampai kita hanya datang waktu pembukaan, lalu di tengah-tengah misa kita pergi. Nah, kemudian kita harus fokus ya, jangan sampai saat Ekaristi adik-adik lari ke sana kemari dan sebagainya. Dan juga tidak boleh membawa makanan, apalagi makan di dalam gereja ya. Dan juga pakaian yang baik, pakaian yang pantas. Nah adik-adik yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita diajak untuk menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat kasih, berbuat cinta kepada sesama. Yesus meminta supaya kita, saya, adik-adik, dan orang tua dan semua umat, untuk melakukan apa yang telah dilakukan Yesus, yaitu melakukan perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang dilakukan Yesus yaitu memberikan dirinya sendiri. Dalam perjamuan malam, pemberian diri Yesus itu disimbol dalam bentuk roti dan anggur. Nah, dalam kenyataannya roti anggur itu adalah tubuh dan darahnya yang menjadi kenyataan, yaitu ketika Yesus wafat di salib di Kalvari. Inilah perbuatan kasih yang harus kita lakukan. Maka merayakan Ekaristi berarti menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Nah, sesama itu siapa? Orang tua, kakak, adik, teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi, kita merasakan bahwa Yesus hadir dalam hidup kita, maka adik-adik setelah keluar dari gereja juga melakukan perbuatan kasih, dalam arti tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati sesama, taat pada orang tua, mengasihi orang tua, tidak membenci teman, tidak marah pada teman atau berbuat curang atau bohong dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah wujud dari kita menerima Yesus dan kita meneladani tindakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan kekuatan Ekaristi itu, kita pasti dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari dosa, dan juga kita hidup bersama Yesus di dalam kehidupan kita. Semoga adik-adik menghayati Ekaristi, meskipun tidak menerima komuni, tapi adik-adik harus juga menghayati sikap-sikap dalam mengikuti perayaan atau misa di gereja. Rahmat Tuhan membantu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Nah, mari kita akhiri permenungan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dan juga atas firman-Mu dan juga atas pengajaran yang telah kami terima
hari ini. Biarlah ini semua memampukan kami agar kami boleh menjadi sahabat-Mu, dan kami juga bisa menjadi sahabat-sahabat bagi yang lain. Semoga kami juga mampu berbagi, membagi sukacita, membagi cinta dan damai kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat, kepada guru, dan setiap orang yang kami jumpai. Dan berilah kami kekuatan, terutama di masa-masa ini, agar kami dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga kami tetap dalam perlindungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Halo, bersama Kak Febri, kita akan berkreativitas. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuat monstran. Monstran adalah wadah atau tempat untuk memajang hosti yang sudah dikonsekrasi. Monstran digunakan pada saat upacara adorasi atau pemberkatan sakramen Maha Kudus. Nah, adik-adik di rumah sudah tidak sabaran kan? Markimu, mari kita mulai. Alat dan bahan yang kita gunakan: kertas cover, kertas yang berwarna gold. Kalau tidak punya, adik-adik bisa menggunakan kertas origami yang berwarna orange, gabus, pensil atau spidol, lem, double tip, gunting, dan pola lingkaran.
kreativitas buatan Kapeli. Adik-adik di rumah, kalau mengalami kesulitan dalam membuatnya, bisa minta tolong papa, mama, om, tante, atau kakak. Kapeli yakin buatan adik-adik pasti lebih keren dan bagus. Nah, setelah itu jangan lupa difoto ya. Lalu kirim ke Facebook atau Instagram, tag account Sekami Santo Lukas Samarinda. Adik-adik yang terkasih, kegiatan sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga firman yang kita dengar pada hari ini meresap dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Christine. Silahkan Kak Christine. Terima kasih karena sudah mengikuti sekolah minggu kita dengan baik hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, yuk sama-sama berdoa dulu, berterima kasih atas kebaikan Tuhan untuk kita hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga karena firman-Mu kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan hati Bunda-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Berkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah atas kita semua, secara khusus orang tua dimanapun mereka berada, saudara-saudari, tugas, pekerjaan dan pelayanan kita, serta seluruh hidup adik-adik semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan